Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat kepada Bapak Nasihin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam di Indonesia, dan kepada teman-teman semua yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Langsung saja, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Teori Masuknya Islam di Indonesia. Di sini saya akan ditemani oleh partner saya, Mas Musyafa Dwi Marjani. Langsung saja mari kita simak video berikut ini. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Proses masuknya Islam ke Indonesia memunculkan beberapa pendapat. Dalam proses masuknya Islam di Indonesia terdapat beberapa teori yang kuat hingga saat ini, yakni teori Gujarat, teori Makkah atau teori Arab, teori Persia, teori Cina, dan teori Eropa. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Snook Hart-Jones dan J. Pitjnebel. Islam berasal dari Gujarat, India pada abad ke-13. Pitjnebel mengatakan bahwa orang Arab Syafi'i bermigrasi dan menetap di India membawa Islam ke Nusantara. Snook juga meyakini bahwa Islam berasal dari India karena hubungan perdagangan yang terjalin lama antara Nusantara dan India. Sarjana Belanda lainnya, Mokwet, menyimpulkan bahwa asal-muasal India di Nusantara adalah Gujarat karena ditemukannya nisan lain di makam Maulana Malik Ibrahim yang bentuknya sama dengan nisan di Kambai, Gujarat. Teori lain yang mendukung teori masuknya agama Islam ini yaitu ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh atau Raja pertama Samudra Pasai pada tahun 698 Masehi atau 1297 Hijriah yang bercorak Gujarat dan corak ajaran Islam yang cenderung memiliki warna tasawuf. Ajaran ini ditetapkan oleh orang Muslim di India Selatan yang mirip dengan ajaran Islam di Indonesia pada awal berkembangnya Islam. Dasar teori Gujarat. Yang pertama adalah karena kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama berlangsung melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, dan Eropa. Dan yang terakhir, adanya beberapa bukti yang kuat. Yang kedua adalah teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa Islam berasal dari Persia pada abad ke-13. Teori ini didasarkan dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, unsur kebudayaan Persia, khususnya kaum Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara, yaitu peringatan Asyura atau 10 Muharram. Yang kedua, pengaruh Sufisme Persia terhadap beberapa ajaran mistik Islam atau Sufisme Indonesia. Ajaran Manunggaling Kawula Gusti, Syekh Siti Jenar, menurutnya merupakan pengaruh dari ajaran Wahdat al-Wujud al-Hajj dari Persia. Dan yang terakhir adalah penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab, terutama untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam pengajaran Al-Quran, seperti jabar atau fathah untuk menghasilkan bunyi A, kemudian jar atau kasroh untuk menghasilkan bunyi I dan E, serta pes atau domah untuk menghasilkan bunyi U atau O. Yang ketiga adalah teori Arab. Teori Arab atau teori Mekah ini diyakini berasal dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7. Dasar teori ini adalah yang pertama, adanya kesamaan antara mazhab di Coromandel dan Malabar dengan mayoritas muslim di Nusantara, yakni sekte Syafi'i. Di Nusantara juga terdapat peringatan Asyura atau 10 Muharram. Kemudian ditemukannya bukti perkampungan Islam di Pantai Baru, Sumatera Barat yang dikenal dengan Bandar Khalifah. Wilayah tersebut dikenal dengan wilayah Tasheh. Tasheh adalah sebutan orang-orang Cina untuk orang Arab. Bukti ini terdapat dalam dokumen dari Cina yang ditulis oleh Chu Fanji yang mengutip catatan dari seorang ahli geografi. Bukti lain yang mendukung teori masuknya Islam ke Indonesia atau teori Arab ini adalah munculnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Perlak yang diteruskan oleh Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan bercorak paham Syafi'i yang kala itu dianut banyak penduduk Mesir dan Mekah. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Musyafa Dwi Marjani. Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Fatimah
yaitu ada teori Cina dan teori Eropa. Teori Cina pendapat mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah teori Tionghoa yang menyatakan karena saat abad ke-9 Masehi, beberapa musim Tionghoa di Guangzhou dan bagian Tiongkok Selatan lainnya berdatangan ke Jawa, Kedah, dan Sumatera. Evakuasi tersebut terjadi karena pada era tersebut penduduk provinsi Guangdong dan bagian lain Cina Selatan ditindas dan mayoritas penduduk di daerah tersebut adalah Muslim. Teori Cina Islam, tetapi peran yang dimainkan dalam pemberitaan tentang keberadaan komunitas Islam di awal Nusantara dan peran dalam Islamisasi pada abad ke-15 dan ke-16. Tiongkok memberikan banyak informasi sejarah bagi keberadaan komunitas Islam. Selain berita Arab, berita tentang keberadaan orang Arab dan Muslim di Nusantara di Cina pada abad ke-7 dan ke-8 juga pernah diberitakan. Yang selanjutnya teori Eropa. Di antara ahli sejarah yang menganut teori ini adalah C. Snout, Bourgeois, dan W.F. Sutherland dan Bernard H.M. Lake. Dasar teori ini adalah berita keterangan dari Marco Polo pada tahun 1292 Masehi. Marco Polo adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia. Ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut, ia dapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dari perjalanannya itu singgah di Sumatera bagian utara beberapa lama untuk menunggu angin pada tahun 1292 Masehi. Ketika itu ia menyaksikan bahwa Perlak di ujung utara Pulau Sumatera penduduknya telah memeluk Islam. Di daerah ini juga menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Samudra dengan ibu kotanya Pasai, atau sering juga disebut dengan Samudra Pasai. Selanjutnya adalah proses penyebaran Islam atau Islamisasi di Indonesia, yaitu ada 5 metode, yaitu yang pertama lewat perdagangan, yang kedua pernikahan, yang ketiga tasawuf, yang keempat itu politik, yang kelima adalah budaya dan kesenian. Perdagangan. Metode pertama lewat sistem perdagangan, mengingat kebanyakan teori menyebutkan Islam masuk pertama kali di bagian barat Indonesia melalui Selat Malaka, maka metode ini metode yang paling penting mungkin untuk menjadi gerbang penyebaran Islam. Perdagangan diyakini bahwa peranan dalam penyebaran agama Islam pada pedagang Gujarat, Arab, dan Persia. Metode ini itu dilakukannya adalah cara berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Yang selanjutnya pernikahan. Lalu bagaimana kok bisa lewati pernikahan ini? Jadi itu pernikahan kita sebagai Islam nanti menikahi non Islam, maka jadi mengikuti agama Islam. Tetapi bukan hanya itu, nanti juga untuk menjadi Islam juga. Yang selanjutnya lewat metode tasawuf atau pendidikan. Salah satu corak pendidikan agama Islam yang masih bisa dinikmati yakni adanya pesantren. Sedangkan cara pendakwahan langsung bisa dinikmati hingga saat ini. Cara mendidik atau pendakwahan pun berbeda-beda. Kelebihan dari pesantren itu jika kita bisa meluluskan beberapa murid itu nanti, maka murid itu juga akan menyebarkan agama itu di daerahnya masing-masing. Yang selanjutnya itu politik. Yang keempat, bagaimana dengan politik ini? Politik ini menyebarnya yaitu dengan orang tertinggi atau pemegang kekuasaan nanti, maka rakyatnya juga akan mengikuti agamanya atau ajarannya. Jika maka pemimpin itu Islam, maka nanti rakyatnya juga akan Islam. Yang selanjutnya yaitu kesenian dan budaya, seperti beberapa metode Sunan Kalijaga yang berdakwah lewat seni tersebut dengan tingkat
masuk berupa 2 kalimat syahadat. Jadi itu termasuk juga cara yang bagus, bentuk hiburan musik, puji-pujian, pagelaran yang dilakukan penyebaran Islam kala itu. Jadi itu musik tetapi mengajarkan keislaman. Cukup seperti itu yang telah saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.